Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Untuk hari ini kita akan belajar tentang jaringan penyusun tumbuhan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya masih berhubungan dengan yang kemarin, masih lanjutannya ya, yaitu 3.4.6 menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, 3.4.7 menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang, 3.4.8 menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di daun. Selanjutnya yang terakhir adalah 3.4.9 membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun, terutama pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Sehingga tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua kita kali ini adalah melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan kaji literasi yang dipandu dengan LKPD, kalian nantinya dapat yang pertama menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar dengan benar. Yang kedua, menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang dengan benar. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di daun dengan benar. Dan yang terakhir, membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun, terutama pada tumbuhan monokotil dan dikotil dengan benar. Yang pertama adalah jaringan meristem, disebut juga jaringan embrional, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Nah, karena aktifnya sel-sel ini membelah, maka sel-sel tumbuhan itu akan semakin bertambah banyak dan menyebabkan tumbuhan akan mengalami pertambahan tinggi ataupun akan mengalami pertambahan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Kalau kalian perhatikan pada gambar, yang menunjukkan meristem primer adalah yang pada ujung batang dan pada ujung akar. Kemudian di tengah ada jaringan meristem sekunder yang terdiri dari kambium gabus dan kambium vaskular. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, sel-selnya selalu membelah. Yang kedua, bentuk dan ukuran sel sama. Yang ketiga, kaya akan protoplasma. Protoplasma ini adalah campuran molekul kecil seperti ion, asam amino, monosakarida, dan air. Sedangkan makromolekulnya ada asam nukleat, protein, lipid, dan polisakarida. Kemudian ciri selanjutnya adalah dinding selnya tipis. Yang kelima, cirinya adalah isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Dan yang terakhir, vakuola atau rongga dari sel belum ada atau sangat kecil. Selanjutnya kita bahas dulu yang pertama adalah meristem primer. Meristem primer ini berasal langsung dari sel-sel embrional atau sel-sel yang aktif membelah. Contoh dari meristem primer yaitu meristem yang terdapat di ujung akar dan di ujung batang. Disebut juga biasanya adalah meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan dari akar dan batang. Jadi yang menyebabkan tumbuhan menjadi tinggi dan akar itu semakin panjang itu adalah meristem primer atau meristem apikal ini. Selanjutnya, jaringan yang terbentuk dari meristem primer ini disebut dengan jaringan primer. Selanjutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat jadi meristem. Jadi, dia itu aktif membelah kembali. Contohnya, pada kambium pembuluh atau kambium vaskular dan pada kambium gabus atau velogan. Kemudian, jaringan meristem sekunder ini akan menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu menyebabkan batang menjadi besar. Kalau kalian perhatikan pada gambar, bagian dari kambium vaskular itu merupakan lapisan dari sel aktif membelah yang terletak di antara pembuluh xilem dan pembuluh flum.
Nah, xilem dan flum ini merupakan pembuluh pengangkut. Nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Kambium vaskular banyak terdapat pada batang dan akar dari tumbuhan dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil biasanya umumnya dia tidak memiliki kambium vaskular. Nah, aktivitas dari kambium vaskular menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu di mana batang berubah menjadi besar. Nah, aktivitas pembelahan dari kambium vaskular yang ke arah dalam dia akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk flum sekunder. Kemudian jenis jaringan yang kedua ada jaringan dewasa. Nah, kalau jaringan dewasa ini, jaringan ini terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan dari jaringan meristem. Nah, ciri khusus dari jaringan dewasa ini, yang pertama dia telah mengalami diferensiasi. Kemudian yang kedua, dia umumnya tidak membelah lagi. Yang ketiga, bentuknya permanen. Rongga selnya udah besar. Kemudian dinding sel juga sudah mengalami penebalan. Contohnya ada yang kalian lihat pada gambar. Yang pertama itu ada sel parenkim, kemudian yang kedua ada sel kolenkim, dan yang ketiga ada sel sklerenkim. Nah, berdasarkan dari fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung, kemudian ada jaringan dasar, jaringan penyokong, dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Yang pertama, kita bahas dulu tentang jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung sesuai namanya, pelindung berarti dia fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, kehilangan air akibat suhu yang meningkat dan melindungi juga dari kerusakan mekanik. Nah, jaringan pelindung ini terdapat di seluruh permukaan luar dari tumbuhan. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi, jadi bisa berubah ya, menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Kalau kalian perhatikan pada gambar yang A itu adalah gambar dari jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan Rheodiscaler. Kemudian yang B itu adalah sisik pada durian, itu merupakan modifikasi dari epidermis durian. Jaringan dewasa selanjutnya adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ini hampir terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Sering disebut juga jaringan pengisi. Jaringan dasar berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme dari tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini sendiri dia bisa berdiferensiasi atau berubah menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Misalnya pada buah dan umbi, kalau kalian perhatikan pada gambar, parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan. Nah, sesuai namanya cadangan makanan berarti dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian pada daun, jaringan parenkim juga bisa berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nah, jaringan ini berfungsi untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, jaringan dewasa yang ketiga ada yang namanya jaringan penyokong atau penguat. Nah, jaringan penyokong atau penguat ini merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh dari tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifat, jaringan penyokong ini dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kalau jaringan kolenkim itu adalah jaringan yang berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Nah, sel-sel dari jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun dia tidak merata. Kalau kalian bisa lihat pada gambar itu, yang A adalah gambar dari jaringan kolenkim pada batang bunga matahari atau Helianthus anus. Nah, kemudian yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini adalah jaringan penguat yang bersifat
bentuknya sudah permanen. Jadi, jaringan sklerenkim berfungsi menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Kalau kalian lihat pada gambar, ada gambar dari jaringan sklerat pada buah pir. Nah, berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua. Ada yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklerat. Jaringan serat itu terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat ini biasanya banyak ditemukan pada jaringan silam. Jaringan sklerat terdiri atas sel-sel yang pendek dan dia memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklerat ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau pada buah pir. Selanjutnya, jaringan dewasa yang terakhir adalah jaringan pengangkut atau vaskular. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar, ada gambar dari jaringan silam dan floem. Kita lihat yang di kiri itu merupakan gambar sel pembuluh silam, kemudian yang kanan adalah sel pembuluh tapis pada floem. Nah, kita lihat untuk silam, dia ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut yang ada di dalamnya dari akar menuju daun. Jadi kalau silam kerjanya dari akar menuju daun karena dia ngangkutnya air. Sedangkan untuk floem sesuai huruf depannya F, kalian ingat F, floem, dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi kalau floem F, fotosintesis, berarti dia ngangkut hasil makanan yang dihasilkan dari fotosintesis. Jadi diangkutnya dari mana? Fotosintesis kan terjadinya tuh di daun. Berarti floem ini mengangkutnya dari daun. Kemana dia membawanya? Ke seluruh tubuh tumbuhan yang memerlukan makanan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi akar. Nah, masih ingat nggak kalian apa sih fungsi dari akar? Beberapa fungsi akar antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Coba deh kalian pikir, mengapa akar dari tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akarnya? Nah, untuk mengetahuinya, silakan kalian perhatikan materi berikut ini. Coba kalian perhatikan penampang membujur dari akar pada gambar. Nah, kita dapat melihat bahwa pada bagian ujung akar itu ada namanya jaringan meristem apikal dan ada juga tudung akar. Nah, jaringan meristem apikal ini adalah jaringan yang selnya terus membelah. Nah, jaringan ini yang membuat akar itu tumbuh terus semakin panjang. Sedangkan pada bagian ujung ada yang namanya tudung akar. Nah, tudung akar ini fungsinya untuk melindungi sel-sel meristem itu saat membelah. Jadi, ketika dia nembus tanah itu, dia tidak mengalami kerusakan. Nah, dan akar ini juga bisa menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain berfungsi menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kira-kira mengapa akar mampu memiliki fungsi tersebut? Nah, akar, kalau bisa kalian lihat, akar ini tersusun atas lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Kalian lihat pada bagian paling luar ada lapisan epidermis. Kemudian sel epidermis ini dia memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis kalian bisa lihat di lapisan keduanya ada yang namanya korteks. Nah, korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan.
Selanjutnya, lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi antara korteks dengan silinder pusat. Jadi kalian lihat pada gambar, ada garis yang membatasi korteks dengan silinder pusat, namanya adalah lapisan endodermis. Nah, pada lapisan endodermis ini terdapat bentukan seperti pita. Nah, namanya adalah pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Nah, di sebelah dalam dari endodermis ada daerah namanya silinder pusat atau stele. Kalian lihat yang di sebelah dalamnya dari endodermis itu ya, namanya stele atau silinder pusat. Nah, silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikal dan parenchyma ampulur. Sel-sel perisikal itu berfungsi untuk membentuk cabang akar, sedangkan berkas pengangkut xilem dan phloem itu, kalau yang xilem seperti yang Ibu bahas sebelumnya, itu fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari tanah ke batang hingga ke daun. Sedangkan phloem itu untuk mengangkut hasil makanan hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, kalian masih ingat tidak fungsi dari batang? Batang memiliki fungsi antara lain menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian berfungsi juga sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, serta jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, coba deh kalian pikirkan, mengapa batang mampu melakukan fungsi-fungsi tersebut? Ada tidak kaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsinya? Nah, kita perhatikan gambar penampang melintang batang yang berikut ini, yaitu yang A adalah batang dikotil dan yang B adalah batang monokotil. Kalau kalian lihat pada bagian luar dari batang yang masih muda, ada yang namanya jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis ini akan rusak, kemudian akan digantikan oleh peridam atau jaringan gabus. Nah, lapisan yang lebih dalam dari epidermis ada yang namanya korteks. Nah, sama seperti akar tadi, korteks pada batang ini juga tersusun atas jaringan parenkim. Kemudian, pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah tempat cadangan makanan disimpan. Kemudian kalian bisa lihat pada gambar juga ada berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem. Nah, berkas pengangkut pada batang ini merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Jadi xilem pada batang ini adalah lanjutan dari xilem dari akar. Begitu juga phloemnya adalah lanjutan dari phloem yang ada di akar. Nah, melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap dari akar akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Kemudian kalian perhatikan pada gambar yang A ini adalah penampang melintang batang dikotil. Jadi pada batang dikotil ini berkas pengangkutnya tersusun dalam lingkaran. Jadi kalian bisa lihat pada gambar antara xilem dan phloem ini terdapat cambium vascular. Nah, cambium vascular ini dia aktif membelah. Kemudian untuk gambar yang B, penampang melintang dari batang monokotil, berkas pengangkutnya tidak tersusun lingkaran seperti yang dikotil, tapi berkas pengangkutnya tersebar. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingatkah kalian fungsi dari daun? Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, kemudian mengatur penguapan air atau transpirasi, dan untuk pernapasan atau respirasi dari tumbuhan. Nah, bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini.
Pada permukaan atas dan bawah daun ini terdapat jaringan yang disebut epidermis. Nah, seperti pada batang dan pada akar, jaringan epidermis ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Nah, pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Nah, sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut. Kalau stomata, dia dapat membuka dan menutup dengan menyesuaikan pada kondisi lingkungan. Pada siang hari, stomata membuka sehingga CO2 itu dapat masuk ke dalam daun dan digunakan untuk fotosintesis. Nah, pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata itu menutup pada siang hari supaya tidak banyak air dalam tubuh kaktus yang hilang menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Selanjutnya, kalian tahu tidak pada bagian mana sih fotosintesis itu terjadi? Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di bawah lapisan epidermis atas itu yang ada tulisan epidermis atas. Nah, di bawahnya itu terdapat jaringan yang bentuknya seperti silinder. Nah, kalian bisa lihat ya, bentuknya silinder, kemudian dia itu tersusunnya padat, menyerupai seperti tiang. Dan dia itu banyak mengandung klorofil. Nah, jaringan ini namanya adalah jaringan palisade atau jaringan tiang. Jadi makanya bentuknya tadi seperti tiang gitu ya. Terus di bawah jaringan tiang ini atau di bawah jaringan palisade ini terdapat jaringan namanya bunga karang. Jaringan ini tersusun dari sel yang bentuknya tidak teratur. Kemudian dia tersusunnya longgar dan dia juga mengandung klorofil. Nah, kedua jaringan ini palisade dan bunga karang ini kedua-duanya merupakan jaringan namanya jaringan mesofil. Jadi sebenarnya mereka itu adalah jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Nah, di jaringan mesofil inilah terjadi proses yang namanya fotosintesis. Kemudian pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran yang seragam. Kemudian di daun juga terdapat berkas pengangkut. Kalian bisa lihat ya, di situ ada tulisan xilem dan phloem. Jadi berkas pengangkut itu seperti di batang dan di akar juga ada dua, yaitu xilem dan phloem. Kalau xilem tadi ngangkut apa? Ya, ngangkut air dan mineral. Dari mana? Dari batang. Dan kalau phloem ngapain? Phloem berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh dari tumbuhan. Selanjutnya, untuk tugas kalian, silahkan kalian kerjakan lembar kerja berikut ini. Kalian amati gambar yang ibu tampilkan di sini. Nah, gambar ini ibu ambil dari alamat YouTube yang tertera di situ ya. Kemudian dari mengamati gambar, kalian tuangkan apa yang ada di pikiran kalian atau apa yang menarik menurut kalian yang ada dari gambar tersebut. Selanjutnya kalian kerjakan bagian D, mengidentifikasi organ tumbuhan. Jadi yang A, B, C, D itu organnya apa, terus fungsinya apa. Kemudian kerjakan bagian E yang diskusi. Kalian pilih salah satu. Jadi dari poin 1 itu kalian pilih kelapa kah, jagung atau kelapa sawit yang mau diamati. Terus sistem perakarannya kalian amati, serabut atau dia tunggang. Kemudian lihat batangnya. Misalkan batangnya itu yang A tidak bercabang dan ruas terlihat jelas. Nah, itu atau yang B dia bercabang tapi ruasnya tidak terlihat jelas. Jadi pilih A atau B untuk bentuk batang. Kemudian untuk peruratan dan pertulangan daun, urat daunnya gimana? Uratnya menjala atau sejajar. Kemudian tulang daunnya gimana? Tulang daunnya menyiripkah, melengkungkah, atau menjari, atau sejajar. Selanjutnya
penampang melintang akarnya yang A atau yang B. Nah, ini kalau kurang jelas kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 130 ya. Kemudian penampang melintang batangnya pilih juga yang A atau yang B. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 133 di buku paket kalian. Nah, kemudian yang terakhir kalian simpulkan deh, tanaman itu monokotil atau dikotil gitu ya. Jadi misalkan kalian ambil kelapa, nah akhirnya kelapa itu dia monokotil atau dikotil berdasarkan ciri-ciri dari akar, batang, daun maupun penampang dari akar dan batangnya ya. Nah, begitu pula untuk yang nomor 2. Jadi silahkan kalian pilih, kalian mau amati pohon pepaya, mangga, atau jambu, terserah kalian yang ada di sekitar kalian. Amati juga dari akarnya, batangnya, terus daunnya gimana, terus penampang melintang akar dan batangnya gimana. Terus terakhir salah satu dari tanaman ini monokotil atau dikotil, sama ya seperti nomor 1 cara pengerjaannya. Selanjutnya kalian kerjakan jawab pertanyaan di bagian penampang melintang akar yang ada poin 1, 2, 3, 4, 5, kemudian A, B, C, D, E itu yang titik-titiknya diisi. Kemudian begitu pula gambar penampang melintang batangnya. Jadi ini semua kalian amati, sesuaikan di buku paket halaman 133. Jawab juga pertanyaan di bagian 1 dan 2 yang ada titik-titiknya, pokoknya dijawab ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini dan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Oke, yang sudah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.